Masih ada nanti terakhir. Masih ada lagi di game kelima ya, di mana setiap tim Indonesia bermain. Dan ini dia drop zone udah mulai diluncurkan, udah mulai turun dari para player. GD akan ke arah Reborn dari Pierre. Ada EVOS kah? EVOS oke udah mulai turun. BM United akan aman di Novo karena NFT pindah ke sekitaran Ruin sebagaimana di hari pertama kemarin. Ya betul, jadi ada beberapa tim memang yang mengubah drop zone mereka karena untuk di minggu pertama seringkali bentrok dengan tim lain termasuk NFT yang saat ini mereka mengubah drop zone mereka. GD kayaknya agak berbeda Jan. Kalau kita lihat di PMPL Indonesia itu mereka mengambil bagian ke arah Primoxnya. Tapi ternyata kali ini mereka lebih bermain ke arah Quarry, scrapping ke area barat. Karena gue dan Wolfie sempat berpendapat bahwa bagian barat itu di looting enak walaupun scrapping area ya. Tapi kan karena ini turnamen dikali 2 untuk looting weaponnya otomatis scrapping pun tetap worth it untuk dilakukan. Ya, ditambah ada vehicle juga di sana dan untungnya mereka melakukan hal tersebut karena zona ke arah bagian kanan. So far so good. Ternyata dari NFT pun berpindah ke arah bagian Yasnaya karena mereka juga sebagaimana diungkapkan Jali kemarin udah mulai ada lagi mereka melakukan evaluasi di grup seperti ini di game keempat setiap harinya tidak ada yang turun ke Yasnaya, mereka turun ke sana dan itu akan memberikan kemampuan bagi NFT kali ini untuk lebih baik dan masuk zona setidaknya untuk zona yang pertama nih pas. Ya harusnya untuk tim-tim yang punya drop zone di bagian center ataupun di arah timur mereka nggak usah terburu-buru buat looting. Looting mereka nggak usah terlalu terburu-buru karena tadi juga zona menuju ke bagian sana. Maksimalkanlah apa yang bisa mereka dapatkan kecuali mereka ingin mengamankan checkpoint yang penting kayak misal mengambil beberapa high ground di sekitar Rozok, mengambil beberapa checkpoint di bagian jembatan-jembatan kecil yang bisa memotong rotasi dari tim-tim lain. Kalau kita lihat dari NFT, gue rasa mereka bakal lama banget sih di arah Yasnaya, apalagi ini kota yang gede banget. Terus kalau lo looting di apartemen tuh, apartemen bukan area. Terjadi, but again dari EVOS tadi gue lihat juga udah mulai meredakan dari temponya. Namun ternyata Bigetron justru yang menemukan EVOS. Luxi dari jauh, tadi menembaki dengan mini 14 dan KF takedown. Zuxi langsung datang. Kemudian Luxi pun demikian. Red Face dari bagian belakang berikan sebuah balasan. Zuxi cukup low HP namun confirm elimination terlebih dahulu dilakukan. 4-on-3 situation di mana Zuxi low HP di lantai 2. Betul dan bisa ditembak tentunya dari pemain EVOS yang berada di bagian lain. Namun ternyata set out dari Bigetron bentar-bentar ngotot untuk tabrak arah kompon milik EVOS saat ini. Granat sudah mulai dimasak kali ini dan juga Microboy yang masih menahan 2 pergerakan dari Bigetron. Di mana Luxi dan juga Yuhai yang siap untuk menggempur seorang Microboy di dalam rumah. Tapi ternyata Zuxi bakal tumbang terlebih dahulu, bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Akan ada follow up lagi kah dari EVOS karena di arah lain kita juga sedang melihat fight yang terjadi di mana APG sedang bertarung dengan Fortival. Sudah kehilangan satu pemain mereka dan berpindah lagi kita menuju ke arah EVOS dan juga Bigetron. 2 pemain dari Bigetron sudah berhasil diamankan. Red Face bakal mengintip sedikit melakukan pick di arah luar dari broken wall-nya dan Luxi memberikan backup belum terlalu on point ternyata. Masih ada backup dan gua kira tinggal 2 pemain dari Bigetron tapi ternyata masih ada 3 karena 1 ditinggal di belakang. Iya, Ryzen tentunya di bagian belakang untuk melakukan sebuah following up shot dari bagian jauh. Luxi masih menjaga sebuah angle. Smoke akan coba dikeluarkan untuk menutup vision dari EVOS. Bahkan ini dia revive sedang dilakukan karena Yuhai Boy di sana. EVOS sudah mulai menjaga juga. Belum ada sebuah net juga dan ini dia Red Face matang sekali meletup di sana. Tapi ternyata tidak mengenai seperti nggak keluar dari bagian broken wall-nya. Red Face berdansa di balik broken wall. Yuhai tertake down lagi oleh Lizard. Luxi 1 orang melawan 3. Ryzen belum bisa melakukan sebuah backup dari bagian belakang. Sulit sekali Luxi melakukan sebuah front shot. Akan ada sebuah jump shot. Lizard tertake down 1 melawan 2 kali ini Microboy. Jump shot karena bagian depan belum mengenai. Maju berdua. 1 knockdown lagi kah? Belum ternyata cuma low HP. Microboy 1 peluru terakhir masih berdansa di sana. 2 player dari EVOS masih menjaga juga. Ryzen low HP di bagian luar juga. Luxi tembakan ke arah bagian dalam dengan M4 masih kucing-kucingan di sini di balik broken wall Basta. Ya betul banget dan Luxi benar-benar memainkan timing yang sangat bagus. Tembakan menuju ke arah celah sepi namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih bermain dengan timing yang begitu lambat di mana Ryzen belum memberikan backup. Reload kembali dari seorang Luxi. Masih bermain dan melihat 1-2 pemain dari EVOS yang berada di bagian dalam. Tidak ada overpick yang dilakukan namun Luxi akhirnya ditumbangkan oleh Red Face dan Ryzen. Sudah mulai menggerakkan vehicle-nya dengan menggunakan Dacia bakal langsung ditabrak. Tapi Ryzen bakal menerima tembakan begitu dalam. Tabrak langsung dan masih ada 1 pemain yang bertahan rupanya. Luxi yang masih butuh untuk diselamatkan. Tapi Ryzen dengan jiggle-nya dengan menggunakan Rambo. Kali ini bakal langsung menghajar jump shoot dari seorang Ryzen dan front shoot. Sebuah gerakan yang begitu rapi dari Ryzen namun tidak bisa menghadapi Red Face. Yang akhirnya keluar dari balik sebuah tembok. Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my God, what a fight yang cukup panjang dari 2 tim kuat Indonesia. Bahkan kali ini
fight tersebut coba dimanfaatkan oleh salah satu tim Thailand juga di Infinity. Itu tadi fight apa Bas? Benar-benar komit kedua tim loh Bas. The real derby dari Indonesia. Iya betul banget itu derby panjang dan itu sebenarnya tadi yang baru saja kita sebutkan tapi ternyata kejadian juga karena jalur rotasi yang cukup bersamaan. Tapi ya itu dia fair and square tentunya peperangan terjadi dan Bigetron harus puas di peringkat ke-16 dengan bawa pulang 2 player EVOS Reborn. Ya, tapi terlepas dengan apa yang dialami oleh Bigetron, harusnya mereka tetap akan lolos sih. Dengan 2 game tersisa ini dan juga poin yang sudah mereka kumpulkan harusnya akan tetap membuat mereka lolos ke Super Weekend yang kedua. Ya betul banget karena poin udah cukup besar. Tapi ini Nicil. dia Face Clan, what happened Face Clan? Dia dari belakang, Nicil apakah tidak menyadari ada gerakan dari bagian belakang ini sangat disayangkan karena Genesis Dogma udah mendapatkan bagian sentral dengan cukup baik. Namun pergerakan dari Face Clan cepat sekali maju ke arah bagian sana. Nicil akan menjadi satu elimination dari bot. Belum langsung melakukan tembakan, EVOS bahkan juga dipulangkan ke lobby. Namun satu player dari Genesis Dogma lagi dan lagi dari bot ter-take down. Two last man stand dari GD. Ini bukan merupakan situasi yang ideal dan bahkan satu player GD langsung melakukan sebuah repositioning. Tempat enak ini dalam waktu singkat dikuasai oleh Face Clan Pasta. Wow, itu split position yang benar-benar terkontrol dengan rapi oleh Face Clan. Gue kira tadi debut bakal dapetin setidaknya 1 knockout gitu. Ya. Tapi ternyata setup dari Face Clan itu benar-benar rapi. Mereka masih meninggalkan satu pemain di belakang untuk membackup pemain-pemain mereka yang udah terlebih dahulu nabrak ke arah pertahanan atau sebuah bukit yang sudah dikuasai oleh GD. Ya betul banget, Bukit Pochinki tadi sepertinya menjadi rebutan dari 2 tim karena mereka tahu itu bagian sentral yang cukup baik. Masih dapat sekitar ya 40% zona sebelum akhirnya sekarang shifting menuju ke arah zona ketiga di mana farm menjadi titiknya. Tadi kalau misalnya Bigetron dan EVOS tidak berbaku hantam ya istilahnya. 2 tim Indo sekarang udah di sentral pas. Tapi mau gimana lagi gitu karena Iya. mereka ingin mempertahankan daerah mereka. Betul. Dibilang salah? Enggak. Ya Karena juga. ini Battle Royale. Iya, Gimana cara betul. mereka bisa survive dan mendapatkan tiket ke babak-babak berikutnya ya dengan cara mengumpulkan poin. Cara ngumpulin poinnya kemana? Salah satunya dengan mendapatkan elimination. Dan wow, QB tadi headshot. Tapi ada tembakan dari arah lain di mana satu pemain mereka tumbang begitu saja. APG ternyata punya sedikit angle untuk memberikan tekanan ke arah Geek Fam. Iya, APG cukup baik juga langsung mengambil bagian sentralnya dan bahkan Face Clan juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh The Xavier kali ini. Tembakan dari Tony K untuk mengusir seperti pergerakan dari Xavier dan ternyata Xavier lebih objektif saja ke arah bagian dalam zona. Mereka langsung bergerak ke arah bagian tengah dan ini zona 3 yang sangat cenderung ke arah bagian farm. Jadi compound terbatas. Banyak open field, telat masuk tidak dapat compound. Iya sebenarnya kalau kita bilang ya agak nge-recall apa yang tadi lo omongin Jan. Ini zona yang enak banget buat BTR, zona yang enak juga buat EVOS. Iya. Buat tim Indonesia. Bahkan sebenarnya enak juga buat NFT yang punya drop zone di bagian Yasnaya tadi. Betul, Tinggal betul. turun ke bawah, kalau mereka punya timing rotasi yang tepat mereka bisa dapetin high spot yang ada di arah circle saat ini. Tapi the show must go on juga di mana Bigetron dan juga EVOS sudah dipulangkan ke arah lobby. Berarti hanya menyisakan 3 wakil Indonesia. Dua wakil Indonesia saat ini di mana GD yang paling bonyok di antara 2 tim Indonesia yang tersisa. Karena NFT masih unggul dengan jumlah pemain mereka kalau kita bandingkan dengan GD. 4 pemain mereka masih utuh. Betul banget, tapi lihat Face Clan. Wow, ini benar-benar nekat maju ke arah bagian depan. Mereka menuju ke arah bagian lower ground tersebut. my God, satu tumbang. Ter-take down maju ke arah bagian depan dari tim Xavier. Terus menembaki, ini banyak banget crossfire yang dilakukan. Xavier punya kontrol area. Face Clan cukup kelimpungan, namun lihat maju beriringan. Vintores. 2 knockdown. Vintores, what a nasty shot. Bahkan Duck juga agak cukup kelimpungan. Lamborghini bingung juga karena Face Clan. Perlahan tapi pasti maju cepat ke arah bagian depan. Duck udah mulai bergerak ke arah bagian sebuah Dia nggak kelihatan? untuk bertahan. Duck terkena damage yang cukup banyak. Namun dari Face Clan masih mencari. nggak bisa. Close combat terjadi 2 melawan 1. Knockdown lagi. Lagi-lagi Xavier. Kali ini justru menjadi tim dalam situasi yang tidak enak. Karena Face Clan yang menguasai. Tapi satu tim lain yang ambil kesempatan kini adalah di Infinity. Di bagian minimap, scouternya udah ngasih tahu perang lagi berkecambuk di sini. Betul, dan ada lemparan granat tadi dari Lamborghini yang tidak connect sama sekali ke arah pemain-pemain dari Face Clan. Tembakan dari arah belakang dan itu dia Satria Baja Hitam yang gagal kabur. Tertangkap oleh Face Clan. Dipulangkan ke arah lobby. Padahal tadi gue bilang ya, itu setupnya Xavier tuh rapi banget. Lamborghini itu bener-bener jadi anti-flank buat Face Clan. Dia ada di satu shake, bisa ngelihat pergerakan demi pergerakan yang dibangun kanan kiri bangunan yang akan dipush oleh Face Clan. Tapi entah kenapa pemain-pemain dari Xavier yang lainnya terpick off terlebih dahulu dan ngebuat Lamborghini nggak punya waktu untuk membackup. Betul banget, dan juga dari Face Clan tadi cerdasnya adalah dengan banyak sekali bait movement bagi yang masuk. Kemudian juga 2 orang maju bersamaan. Sulit untuk menghadapi 2 orang dengan 1 orang saja. Dimana angle kita udah ketahuan juga. So ya, Xavier pulang ke lobby dengan push yang menurut gua sangat-sangat luar biasa dari Face Clan. Sementara kita lihat Genesis Dogma dari bagian bawah mencoba untuk masuk. NFT dari bagian kanan coba untuk masuk. Dan ini yang menjadi kekhawatiran gua pas gua berkata bahwasanya
di SEA kali ini lebih banyak yang melakukan gatekeep. Mereka rotasi cepat masuk dalam zona dan NFT Betul. sekarang harus bisa masuk. Namun Onyx fight dengan di Infinity, satu orang di take down, dipulangkan ke lobby. Betul, Sky tadi mendapatkan satu pemain dan ada beberapa pemain ternyata dari Infinity yang sudah berhasil diamankan oleh Onyx. Dua pemain ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby dari tim Infinity. Bener gak sih ya? Dua sudah dipulangkan sementara Secret rotasinya benar-benar like a boss. Tapi Kids tertangkap di bagian belakang. Mereka bakal tabrak arah kompon milik BN tapi agak sedikit nge-split setup dari tim Secret saat ini di mana Fredo memisahkan diri sementara dua pemain lain dari Secret tersandwich. Ini Exis bisa ngelihat ke arah Secret, terus dari BN akan melempari granat red zone buatan ditujukan ke arah tim Secret. Ya betul banget, tim Secret memang punya sebuah cekungan, namun cekungan ini tentu udah diprediksi oleh tim BN United. Axis juga harusnya melihat smoke di sana bisa melemparkan banyak utility, namun lagi dan lagi target yang tidak terlalu pasti tentu mengurangi utility nade yang kita miliki, dan itu bukan sebuah kondisi yang ideal buat sebuah tim di zona keempat. Mengingat masih bisa juga nanti ada shifting zona yang terjadi dan tidak boleh habis utility kita di zona ini. Betul, apalagi ini mangkuk yang bisa dibilang cacing-cacing naga-naga Ya, gitu. ya. Bisa menguntungkan dan lebih besar kerugiannya kalau banyak granat yang dilempar ke arah tim Secret. Entah kenapa tapi dari tadi Jumper sama Y2K masih selamat gitu dengan banyaknya utility setup yang dilempar oleh tim BN. Ya ini Y2K yang tadi bermain di game sebelumnya, sekarang kembali lagi join. Ini adalah salah satu pergantian roster yang ya cukup unik juga dilakukan oleh tim Secret. Mungkin mereka sedang ada padu padan baru. Kenapa jadi badu? Bingung juga saya ya. Dan ini di bagian selatan udah cukup ramai. GD udah mulai selesai berenangnya. Ada Onyx di sana, error harusnya memberikan informasi. Namun Sembaya pun nggak bisa untuk fokus ke arah GD karena ada Infinity juga yang ada di dekat mereka. Jadi nggak bisa untuk terus melakukan fokus ke arah Genesis Dogma. Ya ini Satar mungkin yang akan menjadi eksekutornya setelah informasi yang diberikan oleh seorang Booms tadi. Di mana ada satu pemain ternyata dari Onyx yang berada di bagian air juga, di bagian laut atau di bagian sungai ini, tapi lebih tepatnya laut lah ya. GD mungkin bakal bermain tempo kali Jan. Dengan setup mereka saat ini nggak ada jaminan juga untuk circle berikutnya mereka masih ada di bagian circle yang aman. Karena ini benar-benar di bagian selatan gitu untuk setup dari GD yang hanya menyisakan dua pemain mereka. Ya betul banget, mungkin percentage akan cukup kecil menuju ke arah bagian Genesis Dogma. Namun dari Onyx ini dia fight akan cukup pecah kali ini. Karena dari Infinity akan maju ke arah bagian depan juga. Namun dua orang Infinity menghadapi banyak sekali player dari Onyx. Dan Wah, gila. pintarnya Infinity buat sebuah one way in doang. Satu dari bagian jendela, satu dari kompon. Dan ini dia Nuzi bergerak ke arah bagian dalam, menaik down Onyx dan menyisakan Skybay di bagian lantai 2 Pasta. Betul, ada Molotov dilempar ke arah tangga memperlambat pergerakan dari Infinity. Namun ada vaulting out dari seorang Sky. Kali ini yang saat ini dia berada di bagian luar. Oh, jump shoot yang begitu rapi dari seorang Sky. Ini mendapatkan korban berikutnya dan Mela masih bisa mengintip dengan rapi. Onyx pun dipulangkan ke arah lobby. Harus puas di urutan ke-13 dengan hanya 2 elimination yang mereka kumpulkan. Tapi kita kembali lagi berpindah menuju ke arah APG dan juga YG yang sedang berperang di bagian dalam dari Broken Wall. Jump shoot yang masih gagal dari seorang Zero. Namun double pick akan segera dilakukan kali ini. Hampir saja ada trade talk terjadi namun hampir tidaklah cukup. Tamio pun sudah mulai terspot oleh dua pemain dari APG. Shroud cukup berani walaupun helmnya sudah hilang. Berani keluar dari defensive area APG. Iya luar biasa banget permainan dari APG. Mereka memberikan pressure kepada tim yang mencoba untuk push ke arah mereka yaitu Yangon Galacticos. Kali ini benar-benar gak bisa untuk mengambil compound yang dimiliki oleh APG. Dan bahkan Mayo di Tabrak. belakang sana akan dikejar dengan dua player terakhir dari APG. Dalam sebuah bagi tembakan ke arah bagian depan, low HP hipfire dilakukan. Oh Satu my knockdown God. dibalaskan namun dua bahkan. Satu orang lagi bergerak ke arah bagian depan dari seorang Tamio. Akan gak bisa 27 ES melakukan tembakan karena ada pohon yang membatasi keduanya. Terlalu buru-buru dari APG. Sekarang sebuah kabar buruk bagi mereka. Bahkan ada sebuah kill elimination still? dari Eagle Esports. Betul, tiba-tiba Eagle Esports join the fight dan NFT berusaha untuk mendetek tempat milik tim Secret. Namun ternyata Flippy juga ikutan tumbang. Ada trade talk yang terjadi namun masih ada dalam kompon. Jadi harusnya masih aman untuk setup dari NFT saat ini. Svavel sudah mulai bergerak menuju ke bagian rumah yang lainnya untuk mengamankan posisi mereka. Tidak ada backup yang diberikan ke arah Fredo karena tadi memang tersplit untuk 3 pemain Secret yang tersisa. Yap, Tamio kali ini di bagian luar, di belakang sebuah semokan. Coba untuk bergerak dengan vehicle yang dia miliki, low HP banget. Dan bahkan lihat DPS-nya sakit sekali. Sempatkah? Ternyata tidak. Ending untuk Yangon Galacticos di peringkat ke-12. Zona menuju ke arah bagian selatan lagi. Face Clan sedang coba masuk dari bagian barat. Mungkin berputar ke arah bagian utara. Ya ini udah dipastikan gak sih untuk Yangon Galacticos mereka nggak bakal lolos untuk Super Weekend yang kedua. Tim-tim lain masih bisa ngejar untuk BN, V Gaming dan juga GD Git saat ini yang masih berjuang di bottom 4
untuk masuk ke Super Weekend yang kedua. GD dan Eagle Esport, Geek Fam dan juga Eagle Esport, mereka tidak ada henti-hentinya untuk melakukan perang karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh. Granat sudah mulai dilemparkan dan Datkon dapat satu pemain, tapi sepertinya Eagle nggak bisa bertahan lama lagi karena setup dari tim-tim lain lebih rapi dibandingkan Eagle Esport. 8 tim tersisa dan Face Clan 10 elimination. Dan inilah kabar gembira di mana dari Geek dan juga dari tim Eagle udah pulang ke lobby. Kesempatan bagi Genesis Dogma untuk kembali lagi mendulang poin tentunya di bagian selatan dari zona. Dan Nate dari Face Clan. Face Clan lagi dan lagi menunjukkan sebuah performa luar biasa di Erangel. Axis menjadi korbannya kali ini. Dan bahkan Korpai udah melakukan call karena teman-temannya maju sekarang beriringan. 3 orang Axis ditabrak kali ini Pasta. Wah gila men, pintunya bakal dimainkan namun pintu sudah mulai hancur. Korpai tidak langsung masuk ke bagian dalam tapi dia bakal bermain di bagian luar. Broken wall-nya terlebih dahulu, ada follow up juga dengan mobil yang datang belakangan. Front shoot yang sukses dari seorang Tony K menghadapi satu pemain di bagian luar. Broken wall di bagian dalam, broken wall ternyata, dan Beer 11 berhasil menjadi eksekutor untuk mengambil nyawa dari Axis. Itu tadi jump shot dari bagian broken wall luar biasa sekali dari Face Clan. Genesis Dogma pelan tapi pasti udah mulai memasuki zona, namun mereka tidak dapat compound, ada di Infinity juga. Dan sekarang zona kelima menuju ke arah zona keenam udah tidak terlalu aman. Berikutnya berupa Omen Field, GD harus dapat vehicle yang ada di depannya atau setidaknya take down di Infinity terlebih dahulu, baru main momen dan tempo dari bagian selatan. NFT akan cukup nekat maju ke bagian depan ke arah persimpangan yang dimiliki oleh BN. Namun drone dari bagian belakang, sebuah backfire yang luar biasa, menyisakan 3 orang lagi. Ramones melakukan tembakan ke arah bagian depan dari BN United, cukup low HP, tembakan dari Ramones, knockdown lagi, 4 lawan 2 kali ini antara NFT dan BN United. Betul sekali, bahkan VP langsung mendapatkan sebuah confirm elimination di bagian dalam dari rumah garasi. Ada Face Clan yang berusaha menabrak tapi bakal tertahan dari arah lain karena tiba-tiba Fortifalls juga memberikan tekanan dari bagian luar broken wall compound ini. Korpai pun tumbang, akan langsung dipulangkan ke arah lobby tapi masih belum cukup damage yang diberikan ke arah Korpainya dan ditabrak lagi. Gila, 2 pemain dari Face Clan benar-benar barbar untuk langsung menuju ke bagian dalam dari broken wall-nya. Mereka mendapatkan sebuah bangunan kecil di dalam rumah ini. Di area compound ini masih melakukan proning, melihat pergerakan dari NFT dan happy birthday. Satu kembali tumbang, granat sudah mulai dimasak di bagian kamar mandi, digerebek, Pak Polisi datang. Kali ini jiggle-nya ada bantuan dari bagian luar, ternyata NFT Pavel tumbang dan front shoot yang berhasil drone meratakan pemain-pemain yang ada di bagian dalam dari rumah tersebut. Face Clan pun rata, NFT bertahan dengan 2 player aktif. Spavel harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Oh my god, like-nya menumbangkan bos terakhir tadi ya. Butuh effort banyak. Dan bahkan di tempat lain ternyata fight juga masih pecah. For Rivals benar-benar menjaga pergerakan dari banyak tim. Genesis Dogma di bagian luar juga nice try. Di peringkat ke-6 kali ini harusnya makin mendekat dengan poin yang ada di atasnya. Dan lihat compound ini. 3 tim berbeda. Tim Secret, NFT, dan BN United. Betul, Flippy menerima damage yang lumayan banyak. Terpaksa bermain di bagian tangganya. Sedikit mengurangi tempo. Jumper juga siap memberikan backup dari bagian luar garasinya. Sementara W2K sudah masuk ke sebuah ruangan di lantai 1. Ada Ramones yang siap memberikan backup dari arah pintu seberang juga. Ini setup yang benar-benar rapi dari tim NFT. Tinggal momentumnya apakah mereka dapat atau ternyata Secret yang akan mendapatkan momentumnya terlebih dahulu. Ya betul banget, tapi ini kesempatan besar bagi NFT tentunya untuk mendapatkan winner chicken dinner. Mereka masih punya 4 orang, ada sebuah predict fire karena bagian dalam namun ada Nate. Diko matang sekali, bahkan drone juga mau otak-atik dari tim Secret, low HP 1 orang. Jumper di push kali ini, 2 lawan 1, jump shot dari bagian atas. No, jumper masih bisa, namun jump shot berikutnya rata. Tim Secret dipulangkan ke lobby oleh NFT, kali ini yang luar biasa. Namun BN di atas silence, benar-benar terdiam dan bahkan memberikan pressure ke satu player. Dan lihat, NFT akan mulai maju dengan 2 orang ya Pasta. Betul sekali, granat sudah mulai dilemparkan, sedikit ada Nate yang dilemparkan tadi tapi udah nggak bisa lagi sih. Langsung aja pick tipis dari NFT berhasil memulangkan BN menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa. Kalau kita pantau kali ini di mana NFT masih menyisakan 3 pemain mereka. Antara NFT, Fortifalls, dan juga ada Infinity. Bahkan gue nggak ngelihat fight yang pecah antara Infinity dan juga GD. Wah, ini gue bener-bener kangen sih ngeliat NFT yang seperti ini pas. Akhirnya kembali lagi muncul gameplay dari NFT yang kita lihat di PMPL ID. 10 elimination sudah mereka bukukan. Tadi kalau berbicara GD dan Infinity, sebenarnya bukan di Infinity tapi For Rivals. Justru yang mendapatkan pemain dari Genesis Dogma. Namun ini dia, oh no, drone di bagian atas ter-take down oleh pemburu. Dan ini membuat mata dari NFT
ter-take down. Bahkan Ramones juga low HP. Namun ini dia fight 2 on 2 situation karena For Rivals yang lainnya 2 orang cukup jauh. Healing sedang dilakukan oleh Ramones. Tembakan demi tembakan kembali lagi dilancarkan. nice! Happy ter-take down oleh Mela dari bagian belakang. Namun Mela tidak langsung membuka seluruh posisinya karena masih ada satu player For Rivals lagi yang ada di dekat Happy yang kali ini ter-take down seorang Apple. Betul, ini NFT akan sangat sulit. Bahkan tadi satu orang dari For Rivals mampu untuk menahan 2 pergerakan dari tim NFT. Untungnya ada backup dari belakang di mana Mela secara tidak langsung membantu pergerakan yang akan dibangun oleh tim NFT. Saat ini Mela bakal melemparkan granat ataupun utilities yang begitu banyak menuju ke arah sebelah kiri. Namun lihat red zone buatan yang dibuat oleh For Rivals. 2 pemain mereka benar-benar menghujani granat ke arah Mela. Namun Mela masih bisa bertahan dan lihat pergerakan dari pemburu yang semakin dekat ke arah Mela. NFT pun berhasil membangun sebuah pergerakan untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya, akan menghadapi satu orang. Apple di bagian broken shake kali ini tertahan. Ada sedikit prediction dari seorang Flippy namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. Sedikit diintip ke bagian broken shake-nya, ada jump shoot yang bakal dilakukan tapi 2 lawan 1. Namun 1 berhasil diamankan oleh seorang pemain dari tim For Rivals dan Apple pun akhirnya berhasil diamankan. Ini mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan revive. 2 lawan 2, tapi terlebih dahulu dari Ramones mengkonfirm sebuah elimination dengan memulangkan Reed ke arah lobby. Ya, ini dia Indonesia. This is the moment 2 on 1 situation. AWM di sana pemburu sedang melakukan healing dengan bandage-nya. Revive sudah berhasil dilakukan oleh NFT dan NFT lebih diuntungkan oleh zona. Ini momentum yang harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Smoke dilemparkan untuk menutup dari airdrop-nya. Itu berupa sebuah penutupan vision terlebih dahulu. Pemburu mengganti Caravan. What? Dilempar, oke, siap. Oke. Itu kalau kenok sih epic sih. Iya, betul. Kalau kena tuh epic banget sumpah. Tiba-tiba ada panci melayang, tong, kena pala, kenok, PR banget. Wah, ini luar biasa Gue banget suka ya. smoke setup dari NFT sih, bener-bener ngebutahin pergerakan dari pemburu. Betul. Mungkin mereka akan mengambil ke arah bagian kanan kah? Karena 2 orang di sana stacking banget. Tapi zona sebagaimana gue ungkapkan sebelumnya menguntungkan ke arah NFT. Jadi ini masih bisa untuk dimaksimalkan oleh mereka. Aduh. Namun ini akan menjadi sebuah long battle secara waktu. Karena keduanya tahu nggak boleh untuk menyia-nyiakan momen ini. Betul, apalagi kalau kita lihat dari pemburu ini bener-bener unggul dari segi defense yang dia punya gitu. Dia punya supply, apalagi satu set Robocop yang dia ambil ini bener-bener ngebuat dia tuh strong banget untuk menghadapi 2 pemain dari NFT. Ini semua hanya terbatas sebuah momentum dan ada lemparan panci balasan dari Ramones tadi. Bahkan kalau kita lihat dari pemburu nggak ada muka tegang sama sekali. Sempat ketawa-tawa tadi dia untuk momen terakhir ini. Nah ini dia. Pemburu Wow, full team! akan mulai didorong oleh zona pemburu. Pemburu sakit sekali DPS-nya. NFT mulai berdansa di bagian luar. Tembakan dan nice. winner chicken dinner